Pinjol mudah cair 2026 yang bisa cari ke dana ini tanpa BI checking. Bahkan ada yang bilang data busuk masih bisa cair tenornya sampai dengan 12 bulan loh. Tapi benarkah semua klaim ini? Atau cuma strategi marketing supaya kalian langsung mengajukan pinjaman? Di video ini kita bakal bongkar faktanya satu per satu teman-teman. Ya bener banget, di channel Talangin aja di sini Bang Gaptek bakal bagi-bagi saldo dana gratis ataupun dana kaget sebesar 3 juta rupiah. Kan tinggal tuliskan komentar aja di bawah kebutuhan dana kalian tuh apa. Misalnya untuk belanja bulanan, token listrik ataupun lain, silahkan komentar aja di bawah kebutuhan dana kagetnya untuk apa. Nanti di sini ada pun bonus dana kaget lainnya selain untuk kebutuhan kalian komentar. Di sini tuh bakal bagi-bagi dana kaget sebesar 3 juta rupiah secara acak buat kalian emang suka aktif ataupun mantau video ini secara terus-menerus. Karena di bagian pojok kiri nanti bakal ada kolom kuning, yang mana kolom kuning ini bakal ada keterangan link dana kaget, dan link tersebut bakal muncul di sela-sela video ini. Dan ini real teman-teman ya, admin bakal bagi-bagi dana kaget sebanyak 3 juta rupiah dan admin bakal mengirimkan acak untuk 100 orang. Jadi pastikan kalian simak video ini sampai habis karena di sela-sela video ini nanti bakal ada keterangan dana kaget link yang bisa kalian manfaatkan. Atau kalau nggak mau dana kaget dan tidak keburu, komentar aja kebutuhan kalian itu apa. Nanti admin bakal kirimkan dana kaget dan jangan lupa komentar kalian disertakan dengan nomor dana kalian. Dan ini real, langsung kita disimpan. Langsung kita klik pada bagian buat dana kaget teman-teman. Nah, sebelum kita masuk bacaan videonya, sini admin bakal stop menang giveaway saldo dana Rp300.000 untuk 10 orang tercepat yang suka klik berkomentar tiap upload video. Selamat buat kepada pemenang, dan buat yang belum menang kalian nggak perlu khawatir, kalian tinggal ikutin aja syarat ketentuan seperti yang sudah kalian baca di video ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, video ini dibuat hanya untuk edukasi dan informasi, bukan ajakan untuk berhutang. Gunakan layanan pinjaman secara bijak dan hanya jika benar-benar diperlukan. Bagi teman-teman muslim, harap pertimbangan hukum pinjaman dan riba sesuai keinginan masing-masing sebelum menggunakan layanan pinjaman online. Indeks ekonomi belakangan ini, pencarian mengenai pinjol mudah cair 2026 yang bisa cari dana meningkat cukup tinggi, mulai dari kata kunci seperti pinjol yang tanpa BI checking, data busuk bisa cair, tenor sampai dengan 12 bulan, atau pinjol yang bunganya itu rendah. Kalimat-kalimat kayak tadi emang menarik perhatian ya teman-teman, apalagi ketika seseorang sedang membutuhkan dana nih. Tapi sebagai pengguna yang cerdas, kita juga perlu paham bagaimana sistem pinjol itu bekerja agar tidak salah ambil keputusan. Yang mana di sini kita masuk nih ke pertanyaan yang sering muncul, apakah benar data busuk masih bisa cair memperoleh pinjaman? Nah, jawabannya itu tergantung, nggak bisa disamaratakan. Setiap perusahaan pinjol ataupun aplikasi pinjaman online memiliki proses analisis yang berbeda-beda. Ada berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan dalam proses penilaian sehingga hasil pengajuan bisa berbeda-beda teman-teman. Karena itu berhati-hatilah kalau menemukan klaim yang menjanjikan bahwa 100% pinjaman online ini pasti cair. Lalu bagaimana nih memilih layanan pinjaman online yang lebih aman? Nah, kalau kalian emang sedang mempertimbangkan layanan pinjaman online, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan, dan berikut ada 3 rekomendasi aplikasi pinjol yang dikategorikan masih mudah cair di 2026. Pencairannya cepat, bisa cair ke dana, tenor sampai dengan 12 bulan ataupun bahkan bunga rendah. Di sini list rekomendasi aplikasi pinjolnya. Rekomendasi pertama, di sini buat kalian lagi cari pinjol mudah cair 2026 yang bisa cair ke dana, mending cobain nih aplikasi pinjol terbaru yang baru banget dirilis di Play Store ini. Baru download lebih dari 100.000 orang, bernama Digisaku Pinjaman Online. Karena kalian asing mendengar ataupun belum pernah mendengar aplikasi pinjol ini, berarti aplikasi pinjol ini dikategorikan pinjol ilegal. Benar banget ya, admin udah cek bahwasanya pinjol ini belum terdaftar resmi di OJK, dan untuk limitnya katanya bisa sampai dengan 80 juta rupiah teman-teman. Nah teman-teman, tapi kan jangan percaya dengan limit MBMB bilang 80 juta, yang namanya pinjol ilegal, limitnya biasanya kecil, tenornya pun biasanya nggak sampai 3 bulan. Nah, karena ini dikategorikan pinjol ilegal, kita nurut aja apa kata pemerintah OJK Menkominfo bilang, bahwasanya pinjol ilegal wajib kita galbay ataupun nggak usah dibayar. Rekomendasi kedua, buat kalian yang lagi cari aplikasi pinjaman online terpercaya, legal resmi OJK, mending cobain pinjol terbaru yang baru banget dirilis ini bernama Dana Kredit. Ini udah terdaftar di OJK, baru rilis, dan mungkin kalian asing ya mendengar di telinganya. Tapi kalaupun begitu, di sini limit yang diberikan juga lumayan banget teman-teman. Selain terdaftar di OJK, limitnya lumayan besar, bisa sampai dengan 25 juta rupiah. Untuk syaratnya cuma butuh KTP, dan untuk tenornya juga fleksibel. Salah satu pencairannya juga bisa pencairan kayak wallet dana, mungkin bisa pertimbangkan kalau emang kayak butuh dana mendesak ataupun butuh dana darurat. Dan rekomendasi terakhir buat kayak emang lagi cari pinjaman online terpercaya legal resmi OJK dengan limit yang besar, tenornya panjang sampai dengan 12 bulan, mungkin
bikin pinjol modal cair 2026 bernama Credit One ini bisa kalian pertimbangkan. Yang mana kalau kita lihat limitnya paling besar di antara 3 rekomendasi ini bisa sampai dengan 80 juta rupiah dengan tenor sampai dengan 12 bulan. Yang mana kalian cukup modal KTP aja dalam aplikasi pinjaman online ini, cukup unduh, registrasi, dan ajukan pinjaman teman-teman. Dan sini kategorinya juga termasuk pinjaman online yang bunganya rendah. Jadi buat kalian yang butuh dana darurat, keadaan mendesak dan bingung mau pinjam uang kemana, mungkin aplikasi rekomendasi terakhir pinjol bernama Credit One ini bisa kalian pertimbangkan. Nah, tapi sebelum itu semua, pahami juga loh, aplikasi pinjol itu ada resikonya teman-teman. Resiko yang pertama, adanya bunga dan biaya layanan yang harus dibayar sesuai perjanjian. Kedua, ada denda apabila terjadi keterlambatan bayar. Resiko ketiga, dampak terhadap riwayat pembiayaan apabila terjadi tunggakan. Dan resiko yang terakhir, resiko keamanan data apabila menggunakan layanan yang tidak legal. Nah, bagi teman-teman muslim, pertimbangkan juga nih aspek syariah dalam Islam. Pinjaman yang mengandung tambahan ataupun bunga sering dikaitkan dengan riba loh teman-teman. Cara itu apabila memungkinkan, pertimbangkan alternatif pembiayaan sesuai prinsip syariah atau cari solusi lain yang tidak menambah beban hutang kalian. Jadi kesimpulannya, kalau kalian menemukan aplikasi pinjol mudah cair 2026 tanpa BI checking, data busuk bisa cair, yang bisa cari dana, jangan langsung ambil keputusan. Cari tahu dulu fakta dari dalam aplikasi pinjol itu, pahami seluruh resikonya, dan pastikan legalitas penyelenggaranya. Karena yang namanya utang itu wajib kita bayar, bukan untuk gali lubang tutup lubang, apalagi untuk gaya hidup.